Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Karena ini kurang semangat, jadi Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak masuk? Dan siapa? Ada Oke, baik. Sebelum pembelajaran, kita awali dengan briefing. Semuanya pada suaranya dikeluarkan ya. Ikuti kata Ibu. 1, 2, 3. Tepuk jari, tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, dan bunyi semua 1, 2, 3. Siap belajar. Tahu? Karena semuanya belum pada nyanyi. Oke, 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aku siap belajar. Karena semuanya gak ada yang nyanyi, ada yang diam. Semuanya bergerak. Ayo, semangat. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua 1, 2, 3. Siap belajar. Sudah siap belajarnya anak-anak? Siapa yang gak siap? Oke, kita Ibu cek semangat kalian ya. Ibu bilang semangat pagi luar biasa. Oke, 1, 2, 3. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Oke, ada yang tahu sekarang kita materi pembelajaran tentang apa? Oke. Sebelumnya, Ibu mau nanya nih kepada anak-anak, siapa yang tahu teks pidato? Suli. Apa itu teks pidato? Apa ya? Oke. Nah, sebelum ke materi, kalian pernah gak kalian mendengar pidato itu apa? Pernah. Apa yo? Nah, kan? Nah, di sini ada pengertian teks pidato. Menurut KBBI, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata yang ditujukan. Disebutkan juga nih arti lain dari pidato itu, yaitu wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayaknya. Jadi di depan semua orang. Orang yang berpidato itu seperti Ibu ini, Ibu sedang mengajar, tapi seperti pidato kan? Seperti orang berpidato bukan? Ceramah Ibu. Nah, orang yang berpidato itu bisa disebut dengan khutbah, kayak khutbah Jumat kan? Pasti ada yang berpidato di depannya. Ada juga presiden. Seorang presiden itu ketika menyampaikan informasi kepada warganya, kepada masyarakatnya itu atau siapapun itu disebut berpidato bukan? Nah, jadi jika disimpulkan, pidato itu merupakan aktivitas berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu topik. Nah, dengan begitu juga, teks pidato adalah sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu topik yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Nah, kalian, pidato siapa saja yang pernah kalian dengar? Pidato mama saya. Apa mamanya menyampaikan pidato apa? Kalau saya lagi malas sih suka pidato. Iya, karena itu sama aja ya, menasehati kan. Nah, siapa lagi? Siapa yang kalian pernah dengar orang yang berpidato? Ibu. Nah, kayak guru kan, guru juga kalau
Ya. Nah, kan apa itu pidato udah dijelaskan tadi. Nah, apa tujuan berpidato? Tujuannya itu supaya kita orang yang berpidato itu menyampaikan kepada pendengarnya baik itu secara apa ya, si orang yang berpidato itu menyampaikan nasihat atau menyampaikan sesuatu informasi itu kepada pendengarnya, bahwa pendengarnya itu bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi orang yang berpidato itu keren ya, nanti aku mau jadi orang yang berpidato nih yang banyak menasehati orang-orang. Oke? Nah, lanjut. Nah, terus selain itu ada struktur teks pidato. Yang pertama, sebelum kesini kalian udah tahu gak? Nah, struktur teks pidato ada berapa? Ada yang tahu? Ada banyak. Nah, struktur teks pidato itu ada 3 nih. Yang pertama ada pembukaan. Nah, di dalam pembukaan itu terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada salam pembuka. Yang kedua ada ucapan penghormatan. Nah, ucapan penghormatan itu biasanya menyebutkan orang-orang yang memiliki jabatan tertinggi sampai ke orang-orang yang memiliki jabatan di bawahnya. Nah, yang ketiga ada ucapan syukur. Nah, biasanya berisi ucapan rasa syukur itu orang yang berpidato itu karena diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato dan berkumpul dengan para tamu. Yang keempat ada pengantar ke topik utama. Nah, ini contoh pidatonya ya. Yang pertama itu kan ada salam pembuka. Salam pembuka itu kan pastinya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, siswa dan guru SMA Negeri 1 Bandung. Itu salam pembuka bukan? Oke. Yang kedua ada ucapan penghormatan. Nah, ucapan penghormatan itu yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bandung yang bernama Y1 Bandung, Ibu Nana Nurhani SPD, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta para staf SMA Negeri 1 Bandung dan juga teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Yang ketiga ada ucapan syukur. Nah, kan tadi yang satu dan yang kedua itu udah sama Ibu bacakan. Yang ketiga, boleh dong kalian tolong bacain ucapan syukurnya. Boleh dong, Sofa? Ucapan syukurnya itu puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan ke Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nah, baik. Selanjutnya ada pendahuluan. Nah, pendahuluan boleh dibacakan, Zahra? Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang manfaat teknologi. Seperti yang kita tahu, sudah banyak teknologi-teknologi canggih yang diciptakan untuk mempermudah cara hidup kita di zaman modern ini. Nah, baik. Ini semuanya itu apa? Struktur teks pidatonya apa disebutnya? Oke. Nah, yang kedua ada isi pidato. Isi pidato harus berisi info-info penting yang ingin disampaikan. Isi pidato sebaiknya disertai alasan meyakinkan untuk mendukung pandangan semuanya. Nah, susun secara logis, menggunakan sumber terpercaya, contoh yang logis yang dikenal audiens dan pendengar. Nah, dalam isi pidato itu, isinya itu semua informasi yang kita sampaikan kepada pendengarnya. Nah, contohnya. Nah, ini contohnya isi pidato itu biasanya itu ada di pertengahan isi pidatonya. Ketika kalian menulis pidato, isi itu pasti ada di tengah-tengahnya. Badannya ya kalau disebutnya. Nah, selanjutnya yang ketiga
ada penutup. Nah, bagian penutup berisi kesimpulan dari hal yang disampaikan, permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan suatu hal, dan salam penutup. Ini contohnya ya. Selanjutnya ada ciri-ciri teks pidato. Yang pertama ada teks pidato harus mempunyai tujuan yang jelas. Nah, kita kalau ketika nulis teks pidato itu pasti ada tujuannya ya. Untuk apa tujuannya? Untuk biar si pendengar itu bisa mendengarkan kita, mendengarkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita kasih informasi. Nah, yang kedua ada isi dari teks pidato harus mengandung kebenaran. Nah, ketika isi teks pidato itu contohnya itu dalam menuntut ilmu, isinya itu kan menuntut ilmu itu kan wajib ya bagi kita semua, bagi kita semua khususnya para siswa-siswa sekalian. Yang ketiga ada cara penyampaian pidatonya tuh dengan para hadirin. Nah, dalam teks pidato itu pasti ada yang ini para hadirin yang saya hormati, pasti ada itu kan. Si cara penyampaian pidatonya itu harus dengan nadanya kan. Yang keempat ada menciptakan suasana yang efektif dengan pendengar. Nah, menciptakan suasana yang efektif itu gimana? Si pidatonya itu dengan suasana yang ceria. Ketika kita berpidato, kita tuh harus dengan suasana yang bagus gitu. Jangan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kan? Pasti ada gerakannya ke sini dan ke sini kan, semua tangan dan semua tubuh itu pasti bergerak. Nah, ada kelima. Nah, penyampaiannya jelas dan menarik minat dan hadir. Nah, penyampaiannya jelas, cara intonasinya, cara pembacaannya, melafalkannya itu harus jelas dan menarik oleh pendengar. Nah, yang keenam ada penyampaian pidato yang dengan artikulasi, intonasi, dan volume yang jelas. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, itu kan pasti ada intonasinya. Intonasinya itu masa sih kalau ketika berpidato intonasinya tuh datar? Enggak kan? Pasti ada intonasinya. Kayak para hadirin yang saya hormati kan pasti ada intonasi yang bagus kan? Betul. Nah, artikulasinya itu cara menyampaikannya, cara si bibir kita terbuka atau tertutup itu pasti nggak akan tertutup sih, walaupun bibir kita akan terbuka, biar apa? Biar jelas kan? Nah, volumenya juga nih. Volumenya kalau ketika berpidato, volumenya harus kecil atau besar? Kenapa kecil? Kenapa kecil? Kan kalau kecil itu kan pasti nggak akan terdengar ya sama orang yang mendengarkannya. Nah, berarti si volumenya itu harus jelas dan besar ya. Oke, selanjutnya. Nah, kaidah kebahasaan teks pidato. Nah, yang pertama memakai kalimat aktif. Nah, yang kedua memakai kata tegas, terutama untuk memberikan ajakan bagi para pendengar. Yang ketiga, teks dibuat dengan kosakata yang emotif untuk mengapikan perasaan dari audiens. Keempat, ada memakai kosakata dalam bidang ilmu. Nah, dalam bidang ilmu apa? Kalian dalam pelajaran bahasa Indonesia pasti kan mempunyai kosakata, kan pasti akan mempelajari kosakata itu apa sih, gimana sih. Nah, nanti si teks pidato itu harus sesuai dengan kosakata dalam apa yang kita pelajari di bahasa Indonesia. Nah, yang kelima ada teks dibuat dengan memasukkan sinonim yang fungsinya itu untuk penekanan. Nah, yang keenam menyisipkan beberapa kata benda yang abstrak untuk menyatakan sesuatu supaya pendengar mencerna sendiri dan artinya. Ketujuh ada berusaha memberikan informasi yang informatif dan pada serta menghindari penjelasan yang bertele-tele. Nah, yang kedelapan memasukkan beberapa referensi terutama untuk pidato yang sifatnya ilmiah sebagai data pendukung. Nah, selanjutnya ada metode pidato nih. Metode pidato itu ada pidato impromptu, pidato yang dilakukan tanpa persiapan sebelumnya dengan mengandalkan kemampuan berbicara dan berpikir secara cepat. Nah, pidato impromptu itu ketika seorang guru atau siapapun itu menyuruh kita untuk
berpidato itu secara apa? Secara tiba-tiba ya, disuruh gini, Melvi coba berpidato. Nah, itu bisa berpidato tuh apa? Kayak storytelling itu juga kan bisa disebut pidato ya. Nah, terus yang kedua ada metode pidato membaca. Nah, pidato yang dilakukan dengan membaca naskah yang telah disiapkan sebelumnya, seperti presiden ya. Ada gak sih presiden tuh kalau ketika berpidato itu harus ada teksnya ya? Ya, ada yang gitu kan, presiden atau khutbah Jumat. Gimana anak-anak cowok? Ada yang gitu tidak? Tapi kan rata-ratanya itu ketika khutbah Jumat itu pasti ya si pembicaranya itu pasti membawa teks pidatonya. Nah, yang ketiga ada pidato menghafal. Pidato menghafal itu pidato yang dilakukan dengan menghafal naskah yang telah disiapkan sebelumnya. Nah, emang sih kayak menghafal itu seperti dalam ketika di pesantren itu ada orang yang berpidato itu kayak tahlil Quran ya, kayak harus menghafal itu teks pidato tuh biar si kita tuh hafal, harus dihafalkan. Nanti dan nantinya tuh disampaikannya itu enak ya gitu. Nah, yang keempat ada pidato extemporan. Nah, pidato yang dilakukan dengan membuat catatan atau tulisan sebelumnya, kemudian berbicara itu berdasarkan catatan. Nah, jadi ketika si pidatonya itu udah dibuat, nah nanti tuh kita tuh mencatat apa isi pidatonya itu, garis besarnya itu dalam teks pidato itu apa. Nah, selanjutnya ada metode pidato berdiskusi. Nah, pidato yang dilakukan dengan berdiskusi dengan audiens sehingga audiens dapat berpartisipasi aktif dalam pidato. Contohnya itu dalam pidato itu yang berpasangan kayak si kembar. Nah, si kembar itu ada kan pasti kan dalam kalian pernah nonton Aksi Indosiar. Nah, itu kan ada Ustazah Renari ini si kembar. Itu tuh kan pasti si pidatonya tuh kan nggak sendirian. Mereka tuh berdua bersaling bertukar pikiran kan, pasti yang ini ke sini, ini ke sini. Jadi si pidatonya itu menyambung ya. Nah, selanjutnya Ibu akan ngasih tugas kepada kalian untuk menganalisis struktur teks pidato. Nah, karena waktunya ini ya, jadi kalian bagi dulu kelompoknya 1 sampai 3. Boleh tadi aja. Ya, boleh. Ayo. Dua berarti kamu Di sini. Lu di mana aja tadi ya? Aji, Gusti mau minum pulpen. Boleh ayo cepat. dia udah di sini. Nah, baik. Sebelumnya, tolong perhatikan ibu ya. Tolong perhatikan ibu ya, anak-anak. Halo anak-anak. Hai. Hai, hai, halo. Hai. Masih aman? Aman, Bu. Masih aman? Aman. Oke. Ya, di situ ada teks pidato dan susunlah sama kalian itu strukturnya. Tapi jangan ditulis semuanya, tapi intinya aja. Oke? Boleh kasih waktu 5 menit. Assalamualaikum. Ini dia puji syukur di sini. Sampai sampai sini. Sampai sini duluan. Terus isi.
Udah anjir. Maaf Bapak. Maaf Ibu. Assalamualaikum pemirsa. Dahulu ya. Hadirin yang saya cintai. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus udah selesai. Kita juga udah. Itu saja 6, 3, 4, 5. Enggak. Berulangnya di sini. Oleh karena itu Berarti paragraf Ibu saya udah mulai berpidato bukan? itu ceramah. Ceramah. Pidato Bu. Oh, belum pidato. Sama gak kayak orang yang berpidato? Pidato Bu. Belum mulai Bu. Belum ya? Sahabat aksi. Kita sholawatan lagi bareng-bareng ya. Semuanya. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Ke Bandara Canggih naik bus mini bareng Mamah Dedeh bertamasya. Ketemu lagi sama Rena Neni, Dayah kembar dari Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Para dewan juri dan komentator yang kami hormati dan semoga Allah muliakan, dan seluruh sahabat aksi yang dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Amma ba'du. Kita pernah melihat ada seorang pengusaha kaya bisa mewariskan harta. Kemudian ada seorang pejabat bisa mewariskan tahta. Tapi kenapa ada seorang ayah ahli ilmu, ahli ibadah, anaknya malah maksiat dan tidak taat? Kenapa itu bisa terjadi? Karena iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Qasas ayat 56. A'udzu billahi, tetap tidak bisa menyelamatkan suaminya yang kafir dari azab Allah. Juga banyak contoh yang baik. Kalian sudah melihat ya apa ini disebut pidato bukan? Ya kan, tapi intinya mah pidato orang yang berpidato kan? Ya. Di sana tadi kalian ada nggak melihat struktur pidatonya? Ada salam pembuka, ada penutup. Iya, karena waktunya mepet ya, jadi enggak semuanya gini. Baik, coba perwakilan satu orang maju ke depan aja menjelaskan. Bu Eja ya, biar kita cepat pulang. Ibu kalau Eja duluan tadi. Intinya aja ya. Di sini aja. Saya dulu Oke. Ya, struktur pertamanya apa?
yang salam pembuka ada di paragraf 1 Bu, yang assalamualaikum, terus puji syukur, bla 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 bla, sampai yang mendengarkan pidato yang saya bawakan ini. Ya. Ada Bu. Terus yang kedua pendahuluan paragraf kedua. Ada yang sama gak? Ya. Hadirin yang saya cintai. Ya. Benar ya Bu. Benar Bu. Benar. Terus sampai bisa kita rasakan. Terus habis itu isi teks pidato itu ada di paragraf ketiga. Ya. Para hadirin sekalian yang saya sayangi bla 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 bla, sampai keinginan kita yang lain. Sama yang lainnya? Sama. Nah, Bu, ini penutup itu yang terakhir Bu, yang demikianlah pidato itu penutup Bu. Nah, kesimpulannya itu oleh karena itu hadirin sekalian menuntut ilmu begitu. Nah, itu Bu kesimpulannya. Ya. Oke, itu pertanyaannya. Karena waktu sudah akhir ya. Makasih. Boleh kalian naik ke kursinya masing-masing saja. Iya. Bu, ini ya kumpulin. Saya dulu aja. Udah. Ih, kok patah? Gak mau. Ini apanya yang patah? Oh, Kalian itu mau menanyakan apa yang tadi kita bahas secara dari awal sampai akhir. Ada yang bersama pidato. pidato. Ya, apa aja? Ada Pembukaan. pembukaan, strukturnya, Pendahuluan. Terus tadi kalian mendengarkan video yang tadi. Jadi itu contoh dari teks pidato dari orang yang berpidato ya. Jadi sekian dan terima kasih pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ibu ada salah kata dalam kata-kata kalian. Tolong dimaafkan ya. Lebih baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.